Yo, halo guys, balik lagi bersama gua. Sebenarnya bukan balik lagi sih, cuma karena mudah-mudahan sih, tapi nggak tahu ya, ada view-nya atau enggak. Tapi intinya, gue cuma pengen kenalin aja, gue pengen buat episode kayak gini, pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman gua, mungkin nyeritain masa lalu, bagaimana lah pokoknya. Ya kalau emang kalian view baru atau ya kalau ada view-nya sih, jangan lupa subscribe aja ya. Ya kali ini gua tuh pengen buat apa sih? Kayak cerita-cerita nongkrong aja gitu, nongkrong-nongkrong sama teman-teman gua, ya cerita-ceritain masa SMA lah. Kalau lihat artis-artis kan seru ya. Cuma kalau kita nih kayak orang frustasi yang nggak tahu ngapa-ngapain tuh, makanya buat kayak ginian tuh. Kalau lihat artis tuh seru buatnya. Kalau kita tuh kayak orang frustasi aja gitu, yang nggak tahu mau ngapain. Nih gua sama bareng teman gua, kenalin dulu lah. Gua Rizky. Ya, Rizky. Udah gitu ya, agak berat ya tugas gua di sini ya. Ya gue tuh cuman pengen ini kayak cerita-cerita kita tentang SMA lah. Karena gue gak tau berapa hari ini kayak keinget tentang SMA aja gitu. Lu SMA tuh sebandel apa sih dulu SMA? Gua anak baik-baik doang ini. Dari muka lu sih gue gak percaya cuy, lu anak baik-baik. Maksudnya ya apa gitu hal terbandel yang pernah lu lakuin lah. Apa ya? Anak sekolah ya? Paling kenceng bolos kali ya? Bolos mah bandel banci cuy. Sorry ya, ini HP gue pegang karena kita gak ada mic. Masih low budget cuy. Ya kalau ya selain itulah mungkin atau cerita tentang ya namanya dulu kan SMA kan ada geng-geng tuh, ada kelompok, bukan geng sih ya, apa kayak gua solo player cok. Sama sih. Tapi gua solo player. Enggak, walaupun kita solo player pasti ada aja tuh orang-orang yang mau ikut kita. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak ada orang numpang pundak gitu kalau bahasa tongkrongannya sih gitu. Bukan tongkrongan sih. Gua sih enggak ya, kayak gua orang nongkrong gitu, ya udah gua nimbrung aja gitu. Nah beda, kalau gue emang orang ada nongkrong malah gue jauhin. Tapi pasti selalu ada orang yang nyariin gue gitu. Nggak tahu kenapa ya di SMA ya. Kalau di cerita bandel sih gue tuh SMA gimana ya mau ceritanya. Gue tuh 4 tahun cuy SMA cuy. 8 semester gue tinggal kelas. Udah tinggal kelas prestasi dikeluarin. Itu. Bukan prestasi. Jarang orang 3 tahun loh. Lu 4 tahun nah, hebat. Itu namanya memperdalam materi ya. Biar pintar. Pendalaman. Pendalaman. Gue tuh hasilnya sama aja pak. Jadi sampah juga. Maksudnya gimana ya, gue tuh kalau makanya gue pengen ngajak cerita SMA tuh, menurut gue sih pengalaman bukan ini ya, maksudnya bukan dalam artian pengalaman yang bukan pengalaman apa sih ya, kayak waktu yang gue jalani di SMA tuh lebih panjang gitu daripada umumnya lah, karena gue 4 tahun kan. Gue itu gimana ya kalau SMA itu ya, SMA tuh menurut gue titik bandel gue dan titik baliknya gue pak, karena gue mau naik kelas 3 iya, di kelas 2 gue tinggal kelas, ngulang, terus dikeluarin, baru pindah sekolah pak. Nah di situ makanya gue bilang titik bandelnya sama titik baliknya. Sebenarnya gue mulai bandel sih kalau menurut gue ya, bukan mulai bandel sih, kayak mulai berani apa ya, mungkin mulai berani belok lah, itu SMP pak. Beloknya gimana nih? Enggak, maksudnya belok urusan jalan-jalan ya, murid belajar sekolah gitu. Iya. Kayaknya di SMP deh. Itu karena mungkin masalah banyak orang ya. Game online sih. Menurut gue faktor bolos. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue dulu enggak terlalu suka ngegame. Terus alasan lu bolos? Gue mulai bolosnya itu malah pas sudah mau lulus, kelas 3. Berarti lu emang bener-bener baik ya kayaknya. Enggak baik-baik juga sih. Nakal, cuma lebih bisa diredam aja kalau di sekolah. Enggak terlalu kayak mencolok gitu. Berantem sekolah pernah lo? Kalau di sekolah berantem ya pernah lah, pasti pernah. Cuma kan enggak sampai yang iya. Kalau bandelnya cowoknya gitu-gitu aja ya, berantem, paling bolos ke sekolah ya. Ketangkap rokok ya kan. Gitu-gitu aja sih, cuman kayak seru gitu. Kayak misalnya kesalahan yang udah kita lakuin terus pasti bakal pulang lagi kalau kita ngerokok. Karena menurut kita waktu SMA itu keren. Nah itu baru gue mau ngomong, karena waktu kita mungkin waktu umur remaja, mungkin kebanyakan orang lah masih remaja nganggap hal yang salah itu keren menurut mereka. Itu kayaknya sih ya. Kayak katanya kita kan kalau remaja ini kan
masih mencari jati diri. Nah itu kita balik lagi tentang kenakalan ini ya, anak-anak SMA ya. Menurut lu titik nakal lu tuh di mana sih? Kalau paling nakal lu di SMA lah gitu. Gua pernah, ini sebenarnya kagak masalah sama sekolah ya, di rumah sih. Mungkin karena gua bandelnya tuh kayaknya di rumah doang gitu kayaknya ya. Kayak gua pernah kagak sekolah sampai mungkin sekitaran 2-3 bulan. Kayaknya gue tahu dah tuh. Gua minggat dari rumah itu. Iya kayaknya tahu deh. Gua minggat dari rumah. Terus gua baliknya lagi ke sekolah itu H-1 sebelum ujian nasional. Enggak H-1 iyalah. Seninnya ujian nasional, Sabtunya gua balik ke sekolah ngambil nomor ujian nasional. Iya, kayaknya mungkin karena kita udah mikirnya udah di ujung kali ya, mungkin ya, malas atau sebenarnya gua kagak mikir ke situ ya. Kayak waktu gua minggat itu udah malas banget gua mau balik sekolah. Tapi kayak waktu itu temen gua pada udah lu balik aja sekolah, sayang banget katanya kan. Udah mau ujian nasional juga katanya kan. Ya. Iya sih. Gua pikir-pikir ya juga sih. Masa gua sekolah udah kayak gini kok nggak diterusin kan, nanggung. Enggak, gue masih bingung alasan lu untuk berhenti sekolah tuh apa, Cuk? Bosen, Cuk. Nah itu balik karena kita udah ngejalanin udah lama, Cuk. Udah kayak udah di ujung nih gitu loh. Udah kayak jadi males gitu, kayak udah flat gitu. Kayak udah kayak ngerasain udah capek, nah, gitu-gitu doang. Gitu doang. Kalau gue sih titik ini gue ya, titik bandel kalau motor lagi. Kalau gue sih sebenarnya ini apa? Kalau gue kayaknya menurut gue sih, gue tuh nggak tahu ya. Gue pernah dinobatkan bukan prestasi ini ya. Pernah dinobatkan kayak murid terbandel di SMA itu loh. Sama ya banyak guru lah. Makanya gue sampai dikeluarin kan. Dan juga gue tuh gak naik pemecah rekor. Bukan pemecah rekor sih, pembuat sejarah di SMA itu anak IPA yang gak naik kelas, Cuk. Sebenarnya gue malu sih, cuma ya gimana ya, karena kalau kita alamin di waktu yang itu ya sedih gitu kan. Cuman kalau kita udah masa lampau lah, jadi kayak hal yang lucu aja gitu untuk diceritain. Kenangan lah. Iya, kenangan. Kalau gue gimana ya? Bingung sih gue ngomongnya. Kalau apa ya? Menurutku sih, gue tuh masih bingung kenapa tuh kita tuh sebenarnya gini. Gue kayaknya dapat kepikiran deh. Kayaknya kita tuh bukan malas sekolahnya tuh bukan karena kitanya sih yang malas. Kalau menurut gue sih ada faktor gurunya yang bikin gue malas. Kalau gue ya, kalau dulu waktu sekolah tuh ada faktor gurunya yang bikin gue malas. Gue pernah ngerasain titik balik itu waktu kelas 2. Titik balik apa nih? Mulai malas belajar itu di kelas 2. Gara-gara? Gue lagi seneng-senengnya belajar. Guru yang ngajar pelajaran yang gue seneng itu cuti, Cuk. Terus cuti ganti karena guru. ngelahirin kan. Diganti sama guru yang gak sesuai sama. Iya, yang ngerti. Ya itu ketika gue bilang kayaknya gak tahu deh, mungkin setuju atau gak setuju sih. Kalau gue pribadi sih, gue dulu malas sekolah tuh karena ada beberapa guru yang bikin gue malas lah. Karena gue dulu tuh sekolah bukan bolos sih. Gue tuh sekolah. Tapi kan kalau sekolah kan masuk kan 7.15 tuh biasanya. Nah kalau gue tuh masuknya itu jam 10, Cuk. Gue tuh sengaja dulu nongkrong di warung gitu jam 10 baru gue masuk sekolah. Itu lewat pagar. Karena gimana ya? Karena gue setiap pelajaran itu tuh kayak gue tuh dicengin mulu, ngerti gak sih? Kayak guru itu tahu tuh gue nggak bisa ngerjain ini, karena ya emang ketinggalan. Tapi kenapa gue mulu yang disuruh biar dimaluin gitu loh? Kayak diskriminasi gitu. Nah, iya kayak dipermalukan gitu. Jadinya gue makin males gitu. Kalau menurut gue sih, gue tinggal kelas itu bukan karena gue, kalau menurut gue sih ya bukan karena gue bodoh sih sebenarnya, karena gue bandel. Ya bandel gue sih nggak tahu dah yang parah apa gimana. Gue tuh pernah ngejar guru pakai parang tuh di sekolah. Wah, udah kelewatan sih kalau menurut gue sih udah kelewatan. Iya itu makanya gue tuh padahal hal sepele sih, nggak hal sepele juga sih menurut gue kalau di zaman itu ya. Kalau menurut waktu gue masih di umur segitu sih bukan hal sepele, karena emosi gue kan belum apa sih namanya, belum bisa dikontrol lah. Kayak dulu itu cuman gara-gara gue tuh disuruh ngambil kayu buat pelajaran mulok sih. Mulok tuh apa sih katanya? Muatan lokal kan. Jadi kayak nanam apa sih kita tuh kayaknya lupa. Pokoknya nanam inilah tumbuhan, disuruh nyari kayu, dan gue benar-benar emang nyari kayu waktu itu. Mungkin karena gue image-nya di sekolah itu bandel, mungkin malas gitu kan. Jadi guru tuh nggak percaya kalau itu tuh kayu gue. Jadi dibilangnya lu yang nyari gitu, dia kagak percaya gitu ya. Dibilangnya itu kayu
punya teman gue dan gue ambil gitu. Nah di situ gue udah, Pak ini punya saya, tapi dia tuh kayak nyerocos gitu. Pas megang parang gue lempar kayu, gue kejar dia cuy sampai sekolah sih itu. Aduh malu sih sebenarnya gue. Kalau gue nggak pernah sih yang namanya sampai frontal ngelawan guru gitu, nggak pernah. Karena gue masih gimana ya? Ya kan gue bilang akal gue nanggung cok. Karena gue masih kayak sedikit menghargai lah untuk guru. Sama guru tuh masih menghargai kalau gue masih ada menghormati itu. Cuma kalau sampai kayak frontal nantangin kayak gitu kagak berani. Enggak cok, gue maksudnya ya gue ngargain. Maksudnya tuh bukan ke semua guru gue gitu. Ada guru-guru yang emang gue seneng gitu belajarnya. Dan juga kayak nangis loh. Enggak cok. Oh kirain nangis. Enggak anjir. Dan juga kayak gini deh, sama hal yang bikin gue malas di sekolah. Tapi gue kan sekolah 4 tahun nih. Jadi kelas bangga gak lu? Enggak sih anjir. Jadi kelas 2-nya itu gue 2 kali kan. 2 kali ngulang di SMA 6. Ngulang gue kelas 2 di semester 1. Dan semester 2 itu kan gue udah keluarin tuh. Pindah gue ke sekolah SMA 10. Nah jadi gue cerita di SMA 6 ini yang tadi gue ngelawan dan segala macam itu di SMA 6. Nah titik baliknya itu gue pas pindah ke SMA 10. Tobat ceritanya ya? Bukan tobat sih cuk, karena menurut gue sih ya, kalau nggak tahu sih, kalau menurut gue sih di SMA 10 itu gurunya tuh nggak bukan separah sih ya. Mungkin nggak ada guru yang gue nggak suka gitu di SMA 10. Jadi gue tuh rajin cuk sekolah. Cuman tugas aja yang malas. Kalau sekolahnya rajin. Itu. Karena ada teman. Enggak juga sih, cuk. Namanya orang pindah sekolah mana ada temen, cuk. Masa kagak ada temen lu? Gak ada, coy. Ya, temen gue kan, temen gue ada sih. Cuma lettingannya kan udah kelas 3. Oh iya juga sih. Gue kan udah tinggal kelas, cuk. Makanya gue ngulang kan. Nah, nih. Menurut lu, apa namanya? Razia rambut di sekolah perlu gak sih? Kalau menurut gue ya, perlu gak perlu sih sebenarnya. Perlu gak perlu? Kalau gue kan dari SMP sampai SMA itu kan gue kan sekolahnya kan ini ya kayak MTS Aliyah gitu kan. Oh Islam. Tapi gue nya enggak, sekolahnya agama, gue nya kagak gitu kan. Menurut gue sih ya kagak ngaruh sih sebenarnya. Kayak rambut panjang pun kagak ngaruh sama prestasi sebenarnya. Akademis kan rambut tidak mempengaruhi akademis sebenarnya. Perlu nggak perlunya? Ya nggak, buat sebenarnya kalau perlu nggak perlu gimana ya? Ya berarti nggak perlu dong. Kalau dibilang nggak perlu juga sih. Karena? Ya disiplin. Kalau gue bilang butuh juga sih sebenarnya. Tapi lebih kalau menurut gue ya lebih nggak perlu gitu. Tapi kalau by data cuk, malah yang sekolah-sekolah amburadul kayak ya let's say kayak di Amerika gitu-gitu lebih malah maju daripada Indonesia kan? Beda cuk. Nah kan kita by data cuk, by data. Iya juga sih. Nah itu makanya gue, tapi untungnya waktu gue di SMA 6 itu gue tuh nggak pernah kena razia, bukan nggak pernah, ada sih sekali gitu gue kena razia rambut dan itu lucu cuy. Jadi apa namanya, selama gue di SMA gue nggak pernah, ibaratnya tuh nggak pernah namanya rambut itu razia, nggak pernah namanya rambut itu razia. Jadi pas gue jadi di ujian semester 1 nih, gue masih di SMA itu kan, ini posisinya udah tinggal kelas nih gue nih, yang ibaratnya kita enak ngomong gimana ya, dua kuadrat lah, di kelas 2 kuadrat nih. Nah pas itu gak tahu kenapa, mungkin ini ya pas sekolah ganti mungkin atau gimana, atau aturannya beda, ada razia rambut di hari pertama kan pas ujian nih. Di hari pertama gue ujian tuh emang rambut gue udah pendek banget, bukan pendek banget sih, maksudnya udah rambut anak sekolah lah gitu. Hari pertama gue gak kena razia, gurunya pun masuk di kelas ujian gue dan gue aman, emang rambut gue pendek. Di hari kedua dia razia lagi, nggak tahu kenapa gue kena cuy. Dia tuh itu kayaknya lebih mencari kesalahan ya. Kayaknya sih gitu. Antara dua, mencari kesalahan atau mencari kerjaan cuy. Karena mungkin gabut kali ya. Nah mungkin masa nggak ada yang kena sih nah gitu. Iya sih. Nih gue biar kelihatan kerja nih ya. Nah itu aja deh, potong udah. Jadi pas gue tuh duduk paling depan loh. Duduk paling depan, di depan gue pengawas ujian. Gue masih ingat pengawas itu udah almarhum sih, almarhum Pak Pahan loh. Jadi nama guru yang razia ini Pak Wahyu. Pak Wahyu itu gue lagi apa namanya? Bukan konsen, jadi pura-pura ngeliat soal lah biar kelihatan belajar. Alibi. Gitu. Iya alibi. Bukan ngindarin razia rambut sih. Nah, jadi pokoknya rambut gue udah dipegang sama dia, udah dipegang kayak gini.
langsung gue ngeliat ke atas, nggak tahu refleks kayak mana ya, mungkin emosi kan, gue naik, gue cangking bajunya cuk, gue tuh ya gue tarik kerahnya anjir, kenapa emang gue bilang gitu kan, rambut gue udah pendek gue gitu, kemarin nggak kena gitu kan. Nah si guru ini langsung ngomong, kamu nih ngelawan, yaudah kita ke ruang kepala sekolah deh, ya udah ya ke ruang kepala sekolah, gue bilang gitu kan. Nah kebetulan kepala sekolahnya nggak ada cuk, kepala sekolahnya emang nggak ada, jadi ya udahlah kita lewatin hari kedua ujian. Jadi gue lolos, ibaratnya bukan. Jadi lepas tuh sehari itu lu lepas karena mau ketemu pas sekolah tadi. Nah, hari ketiga dan juga lagi ujian cuy kan, lagi ujian, jadi gue ya mungkin gurunya ngalah juga kan. Nah di hari ketiga kepala sekolahnya ada, jadi gue dipanggil lagi sama Pak Wahyu ini, dan rambut gue tetap kondisinya itu tetap sama kayak hari pertama gue ujian, yang tadi gue bilang rambut gue emang rambut anak sekolah gitu. Standar lah ya. Iya standar. Habis itu dipanggil gue ke ruang kepala sekolah. Dan sama Pak Wahyu tadi. Lu tau gak kepala sekolahnya ngomong apa? Apa katanya? Nah ini udah bagus, rambutnya udah rapi. Malu kagak tuh? Ngomong kayak gitu. Malu kagak tuh? Ngomong kayak gitu tuh sumpah. Ini udah rapi. Udah dipotong kan kah? Udah rapi kan? Nah, jadi mungkin kepala sekolah itu mikir rambut gue tuh emang panjang banget gitu kemarinnya. Udah pas ngeliat gue, pas langsung ngeliat TKP, ngeliat realnya udah pendek, mungkin dipikir gue baru potong. Langsung gue konten kan, lah emang rambut saya kayak gini dari kemarin pak, makanya kok pendek-pendek kayak gini, emang sekolah militer gue gitu. Langsung cuk, gurunya diem guru itu kicep udah pasti itu mah. Tapi ada yang cerita gue lewatin sih waktu hari kedua itu, yang gue tadi yang dari kerahnya itu sebenarnya balikin gue ajakin berantem sih. Gue tungguin, gila emang lu. gue tungguin, gue masih ingat anjir, nggak jadi berantem sih, cuma gue tungguin gue ajakin berantem ya. Iya dia kan udah dewasa cok, dia bisa ngerti nada emosi lah. Tapi pas balik gue ke rumah gue ngerasa bersalah anjir, sampai gue cari nomor tuh bapak, sumpah gue cari, gue minta maaf cok, sumpah minta maaf gue. Bisa juga deh. Bisa Kalau razia rambut ya, itu gue pernah nih waktu gue kelas 2, ini kepengurusan OSISnya apa sih namanya, Wakasis. Kesiswaan itu ganti kan. Jadi tiap hari itu apel pagi. Udah kayak pegawai negeri tuh. Apel mulu tiap pagi. Maksudnya apel gimana? Depan apel. Lokal? Depan kelas? Kagak, di lapangan. Ya kayak upacara itu cuma ya apel. Setiap hari. Itu setiap hari, tiap apel itu semua dirazia. Rambut, baju, celana, semuanya dirazia. Itu program OSISnya? Bukan OSIS, Wakasis. Kesiswaannya. Nah gitu. Jadi selama kelas 2 itu memang gue gak bisa lepas. Rambut gue kena, baju gue kena, celana gue kena, semuanya kena gue. Cuma nggak sekaligus langsung dari rambut, celana, baju langsung kena, nggak, cuma bertahap. Hari ini kena rambut, besoknya gue kena ini. Menurut lu itu faktor orang malas sekolah nggak sih jadi? Iya sih, awalnya menghindar, lama-lama jadi malas. Jadi malas kan? Kejadian, gue waktu kelas 3 gue dapet info, besok bakalan ini nih razia rambut nih. Udah gue tungguin. Sekolah kan jadinya? Kagak sekolah. Nah itu. Kalau temen gue udah ngabarin udah aman, itu seminggu kalau belum dia ngabarin aman, gue kagak sekolah cuk. Makanya gue bilang aturan-aturan kayak gitu tuh pedang bermata dua cuk. Ngerti gak sih? Iya sih sebenarnya. Iya kan? Kalau menurut gue sih orang-orang yang disiplin, orang-orang pintar kan emang notabene kan yang culun-culun banget ya, yang nggak pernah kena razia gitu. Iya. Ya dia kayak gitu pun karena ada aturan kan. Coba kalau nggak ada aturan mungkin dia bisa aja rambutnya panjang kalau menurut gue sih. Iya sih. Awal penyebab kalau gue bilang sih mindset ya. Kayak yang zaman dulu kan kalau gondrong kan dibilang pemberontakan. Iya benar. Dari situ mungkin. Jadinya semua tuh distandarisasi. Gondrong berarti brutal. Kayak stereotype tuh. Kayak jadi di kotak-kotakan gitu. Nah makanya gue bilang jadi kayak pedang bermata dua. Jadi ada yang malas, jadinya malas sekolah cuk. Emang mungkin tujuannya baik ya. Aturan kan dibuat kan dengan tujuan yang baik gitu. Iya betul. Cuman maksudnya ya gimana ya, kita kan masih remaja gitu loh, masih pengen nakal sih. Bukan pengen nakal sih, kayak gak suka sama aturan lah, yang berontakin aturan lah. Cuman karena sebenarnya yang kita berontakin aturan-aturan yang kita berontak itu yang emang aturan-aturan yang nggak jelas, kayak tadi kayak rambut gitu, yang menurut kita tuh yang nggak ada pengaruhnya sama belajar gitu. Tapi kalau menurut gue ya cuy, kalau kayak gitu tuh jadinya kayak siklusnya jadi circle cuy. Maksudnya? Lu dididik kayak gitu kan, ibaratnya lu selama lu sekolah lu kena razia rambut, lu kabur-kaburan kena razia rambut.
suatu hari ibaratnya lu jadi guru, lu pasti bakal kayak gitu juga. Enggak, kalau gue sih kayaknya ya. Iya kan? Pasti kayak gitu kan? Enggak, maksudnya kalau gue bakal, untungnya gue gak jadi guru sih. Kalau gue jadi guru mungkin murid-murid gue pada bebas kali ya kalau sama gue. Karena gue tuh ngerasain cuk di malu-maluin depan orang. Karena gue gak suka cuk. Gue suka gak suka dimaluin. Kayak hukuman-hukuman di depan umum kayak gitu kan dia lebih traumatis cuk. Iya. Mental. Gue lebih mending di apa namanya digampar beneran sih daripada dimalu-maluin kayak gitu. Dan juga gue itu punya pacar lu sekelas lagi cuk. Punya pacar sekelas, lu bayangin gue dimalu-maluin depan teman-teman sama depan pacar sendiri anjir. Mateka. Iya, itu sama Tika. Kesebut lagi namanya anjing. Kalau menurut lu siswa apa namanya? Model-modelan siswa atau temen kita lah waktu SMA tuh yang paling lu gedek banget loh. Kayak misalnya contoh yang kalau gue kasih ya. Tapi gue gak pernah ngerasain sih, gak pernah ada teman sekelas gue yang kayak ada tugas tuh dia ngelapor. Kita nih udah sepakat nih gak ngerjain, tapi dia yang ngelapor, bu ada tugas gitu. Lu pernah gak sih dapat kayak gitu? Kalau gue sih jujur gak pernah. Gue kan IPA nih cuk. Nah gue IPA juga anjir. Cuma lu kayaknya lebih enak. Kalau gue masih kayak gitu cuk. Cuma kebanyakan yang kayak gitu tuh cewek. Nah tapi mungkin sih karena gue ya gini cuk. Karena gue di sekolah itu, tapi gak tahu kenapa ya. Gue tuh selama gue di sekolah dari mau SMA 6 maupun SMA 10 lah, nggak pernah ada yang namanya teman yang cepu. Untungnya satu sekolah itu, satu kelas guanya itu gue dapat kelas yang kompak gitu. Kalau masalah cepu atau enggaknya memang gue kagak pernah dicepuin cuk di kelas cuk. Ya nggak pernah, cuman kayak ngerasa tercepu aja gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya kayak dihianatin. Nah, iya gitu. Kayak gue kagak bikin tugas nih. Udah diem aja. Tiba-tiba ntar, Bu, tugas yang kemarin kagak dikumpul. Nah itu. Udah tuh, anjing bocah nih. Pasti kayak gitu ya kan. Itu gue bilang gue gede banget sama gitu. Tapi untungnya gue gak dapet sih. Kalau gue sih gini ya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, udah gue biarin aja. Ntar gue ditanya sama guru, tugas kamu mana? Gak ada bu. Gue jawab gitu aja udah. Nah tapi ya gue tuh waktu di SMA 6 tuh gak tau kenapa gue tuh paling suka gak ngajain tugas. Karena hukumannya suruh keluar kelas. Disuruh keluar. Sampai gini nih, gue punya teman. Bukan ya teman sih. Tapi bukan maksudnya yang cuman sekedar teman doang gitu loh. Yalah teman sekelas gitu lah. Bukan teman sekelas. Dia kayak teman. Dan sebenarnya di kelas gua sih. Sebenarnya di kelas gua. Cuma ya mungkin kenal gitu kan dia sama gua. Jadi gue suruh. Emang gue suruh beneran. Dia ini telat sekolah. Telat datang sekolah. Kan dihukum tuh. Dihukum satu pelajaran gak masuk kan. Nyangkul gitu bersih-bersih sekolah lah. Gue sengaja izin permisi ke WC cuk. Gue panggil dia, ntar lu panggil ke gue ya. Bilang gue telat juga tadi. Dipanggil juga karena gue memang malas belajar gitu. Jadi dia pura-pura datang kelas gue. Bu permisi manggil Bang Raka tuh dia telat juga. Dicari Pak apa sih namanya? Lupa gue. Pokoknya dicari bapak ini. Dia belum apa namanya, belum ngerjain ini. Jadi gue pura-pura wah lu cepu lu. Padahal emang gue yang nyuruh. Emang karena gue malas sih. Berarti lu bangke juga deh. Iya sih ya. Nggak, tapi di sama 10 waktu gue titik baliknya gue berubah tuh pas sama 10 tadi gue bilang. Mungkin karena apa namanya ngerasa sih kali ya, baru kerasa gitu loh, kayak anjing ulang lagi dari nol. Maksudnya kayak ada sedikit sakit hati melihat temen yang udah di atas ibaratnya gitu ya. Nah kalau gue nggak sakit hati cuk. Jadi kayak ini waktu gue tinggal kelas tuh gue tuh percaya cuk. Gue nggak tahu ya kenapa ya waktu gue tinggal kelas itu nangis gue. Walaupun gue tahu gue tinggal kelas, gue tuh nangisnya pas di kamar mikir anjing ngulang lagi di situ loh. Itu sambil guling enggak tuh? Enggak perlu guling sih, bantal doang. Bantal doang. Ya enggak anjing. Dia nangis duduk doang. Bangsat gue bilang. Gue tuh padahal udah tahu gue bakal tinggal kelas karena ya kelakuan gue kayak gitu. Cuma pas 5 lapor balik anjing gue tinggal kelas gue gitu. Cuma gue mikir lagi, enggak apa-apa lah. Singapura aja merdekanya baru malah lebih maju daripada Indonesia. Gue gituin langsung kan. Dan terbukti. Hubungannya apa? Ya enggak semua orang yang duluan itu yang harus yang ini cuy. Dan terbukti gue lulus SMA gue duluan yang dapat ini. Berarti yang jadi orang lah istilah gitu. Lu cara kagak langsung nyindir gue lu ya? Iya bisa jadi sih. Enggak secara kan. Lu di sekolah lu dulu pernah ada ini gak sih? Guru-guru yang cantik-cantik itu primadona di sekolah gitu? Kalau cantik-cantik benar sih kagak. Tergantung fetish sih kalau menurut gue. Enggak maksudnya kalau fetish kan kita pribadi sih. Maksudnya yang semua orang tuh sepakat kalau dia tuh cantik. Yang apa? Dia tuh menggairahkan. Nah itu.
Ada sih. Kagak cantik, cuma ya itu tadi gue bilang menggairahkan. Kalau gue di SMA 6 banyak cuk. Gue juga demen sama guru lu di SMA 6. Di SMA 6 asli gue. Ini cuk apa namanya? Gue seneng banget. Apalagi waktu gue ujian nasional. Gue kan duduk bener-bener di depan pengawas. Ini gue, ini pengawas. Dia ngawas cuk guru lu. Guru di SMA 6 ya? Guru lu di SMA 6 itu. Ini kalau SMA 6 the best sih gurunya anjir, sumpah. Jadi gue selama ujian nasional tuh. Enggak, ini bentar. Kita bukan berarti apa namanya? Apa sih namanya kayak sexual harassment, bukan ya, maksudnya itu mengagumin ya, mengagumin gitu. Gue jadi waktu ujian nasional itu ibaratnya itu 50-50 cok, 50% buat ngerjain soal, 50%-nya itu siapa nama guru? Adalah itu. Siapa? Bunda Fatimah. Ya. Lu sepakat ya? Sama sepakat kan? Ntar gue post di IG dia lihat cok. Aduh, Bunda IP nih ada. Fans ya. Jadi gue ngerjain soal. Bentar ya, kita ngomong Bunda IP tuh pernah nangis sama gue. Lo apain cok? Apa ya, kalau bahasa kotornya kita tuh kayak apa ya, kalau bahasa kotor yang kayak pantek gitu lah, pantek. Kalau Sumatera kan kental banget tuh pantek tuh. Gue pernah pantein cuy di kelas. Wah. Ya. Gue gak tahu deh, gue salah tangkap apa gimana ya. Gue intinya tuh pokoknya gak tahu kenapa gue tuh rajin sholat tuh waktu itu. Bisa lu. Taruh di kucing gue lagi. Oke, gue rajin sholat. Dikiranya gue tuh sholat itu buat ngindari pelajaran. Nah di situ gue naik tuh rasanya. Anjing gue udah bener-bener pengen sholat. Kesel gue, pantek gitu langsung. Kalau nggak salah sih, entah gue salah tangkap omongan dia apa nggak tahu lah pokoknya ya. Intinya gue apa namanya, tahu sih omongan apa, nggak terlalu, gue masih hafal, nggak terlalu hafal omongannya tapi tahu maksud dia gitu loh. Tapi susah mau ngejelasinnya. Intinya kayak gitulah. Bunda IP nanti aku tag pokoknya. Tapi aku masih ini loh, maksudnya walaupun terlepas dari itu gue sama dia masih sering, bukan sering sih. Minta maaf itu? Minta maaf akhirnya. Gue di apa namanya, selama pelajaran dia tuh gue gak boleh masuk sebelum gue minta maaf. Nah jadi tapi terlepas dari itu gue sama dia masih hubungan baik sih, masih walaupun gue udah pindah sekolah ya, kan gak ada namanya mantan guru cuy. Nah jadi waktu pokoknya ya beberapa kali sih gue kadang ngechat dia gitu, nanya-nanyain kabar gitu doang sih. Ngomong apa ya, kita pas lagi ngomong, bukan motong sih, pas lagi ada Bunda IP gitu ngomong. Dan kita sepakat kalau dia bukan dia cantik lah gitu, guru idola lah, bukan guru idola. Paling banyak itu fansnya itu mungkin? Enggak, Cuk. Pengagum. Di SMA 6 itu ada 2, Cuk. Siapa ya? Namanya satu lagi gue lupa namanya anjir, sumpah lupa gue namanya. Tapi gue kalau di SMA 6 tuh gini cuy, sistem itu bukan manggil ibu bapak, bukan, dia kayak manggil, ada guru ini manggil papi, manggil ini manggil mami, mimi, ibu, bunda, nyak gitu loh. Nah jadi yang satu ini guru bahasa Jepang, sensei apa gitu namanya. Nah itu saingan tuh Bunda IP tuh. Kalau ceritanya di SMA 6 tuh saingan tuh berdua tuh. Bunda sorry Bunda. Aku kalau nonton sorry. Kalau bisa ngulang, lu pengen ngulang sekolah? SMA ya. Kalau sekolahnya sih kagak ya. Cuma kenangannya. Gue tuh cuma kepingin datang ke sekolah itu yang nggak belajar sih. Kayak cuma pengen ya ngumpul bareng temen yang dulu. Soalnya kalau sekarang kehidupan sesudah SMA itu udah nggak asik lagi cuy sebenarnya cuy. Kalau menurut gue. Karena apa? Lepas dari SMA itu orang udah pada sibuk sendiri. Gue gimana ya? Kalau gue tuh memang dasarnya emang dari awal sekolah tuh emang sibuk sendiri sih. Gak peduli teman gue, gak peduli. Gue tuh di SMA tuh juga solo player cuy. Orang yang maksudnya yang misalnya pengen main, bukan gue yang pengen main sama orang yang masalah gini, kita berdua nih ada lu di situ bisa duduk, bukan gue yang mau nyamperin lu gitu loh. Kadang lu yang nyamperin gue, ngajakin ngomong gitu. Jadi emang terbiasa emang sibuk sendiri gue gitu. Kalau gue ya, kalau ditanya pengen balik lagi ke SMA apa enggak, jawaban gue sih enggak ya. Karena gue 4 tahun cuy SMA cuy, bosan. Nambah lagi lah sekali lagi. Genepin 5 lah cuy. Tapi gini, gue mau ngulang sekolah tapi di SMA 6 gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Karena kenangan gue tuh banyak di SMA 6 gitu. Asiknya lu di situ ya. Asiknya di situ. Tapi bagus juga sih gue tinggal kelas dikeluarin. Kalau gue masih di SMA 6 mungkin gak tahu gue jadi apa cuy. Maksudnya mungkin lebih parah mungkin. Makanya gue dikeluarin kan. Kesadarannya gak ada ya. Nah itu kesadarannya gak ada. Mungkin batas itu dulu, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin di off cam kita bakal ngobrol lagi. Cuma kayaknya
Mentok nih. Iya, bukan Obrolan mentok SMA-nya. sih. Ya mentok untuk dikeluarin di kamera sih mentok. Cuma kalau kita keluarin di kamera BN. Ya pokoknya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu lah ya. Untuk yang nama-nama tersebut sorry kalau ada kesinggung atau apa, nanti bisa japri gue aja apa gimana. Ya pokoknya gue Raka, mungkin saksiin terus. Mungkin bakal ada episode lagi, mungkin kita bahas tentang SMA atau bahas yang lain lah. Pokoknya nongkrong-nongkrong kayak gini. Ya dah, thank you.